Hai teman-teman, ketemu lagi bersama aku Rani. Di video kali ini aku akan membahas kembali tentang perjalananku menjadi penyintas bipolar disorder. Dan judul videonya adalah definisi bipolar disorder bagi penyintasnya. So, jangan kemana-mana, tonton terus ya videonya. Untuk teman-teman yang menonton video ini, sebelumnya aku ingin mengingatkan apabila nantinya teman-teman telah selesai menonton video ini, aku harap tidak melakukan self-diagnose atau mendiagnosa diri sendiri tanpa melakukan konsultasi ke dokter psikiater, karena ini tidak diperbolehkan dan akan membahayakan teman-teman sendiri. Jadi, biarkan urusan diagnosa ini kita serahkan, kita percayakan kepada dokter psikiater, karena memang mereka sudah ahli di bidangnya dan yang pasti ilmunya sudah dapat dipertanggungjawabkan. Oke, langsung aja ke intinya. Kenapa aku buat judul ini? Karena setelah aku upload 2 video sebelumnya yang menceritakan tentang perjalananku menjadi penyintas bipolar disorder, ada beberapa pesan masuk ke sosial mediaku dan rata-rata mereka menanyakan tentang apa sih bipolar disorder itu. Sebenarnya kalau kita cari di Google pasti ada jawabannya, tapi mungkin teman-teman ini akan lebih puas bila mendapat jawabannya langsung dari penyintasnya. Jadi, secara ilmiah, definisi bipolar disorder adalah suatu kondisi kejiwaan yang menyebabkan terjadinya perubahan mood yang ekstrim sehingga membuat orang yang mengalaminya bisa berubah perasaan secara tiba-tiba dari manik atau sangat bahagia, sangat senang, sangat gembira menjadi depresif atau sangat sedih. Dan apakah aku setuju dengan definisi ini? Jawabannya ya, aku setuju. Karena pada kenyataannya aku memang benar-benar mengalaminya. Maka dari itu di sini aku akan menceritakan apa saja yang aku alami ketika di fase manik dan di fase depresif. Jadi berdasarkan pengalamanku ketika aku berada di fase manik, aku merasa sangat gembira, sangat bersemangat, punya banyak energi sehingga tidak merasa ngantuk, punya banyak ide sehingga jadi banyak ngomong dan sulit konsentrasi. Tetapi aku juga merasa sangat sensitif dan gampang tersinggung. Contohnya kalau ada orang yang buat aku nggak nyaman, aku bisa langsung negor aja gitu tanpa mikir orang itu siapa. Dan parahnya ini pernah terjadi langsung ke orang tuaku sendiri. Oke, secara garis besar fase depresi ini adalah kebalikan dari fase manik. Jadi ketika aku berada di fase depresi, aku merasa sangat sedih. Jadi bawaannya mau nangis terus. Aku merasa sangat putus asa, minder, gak bersemangat, kehilangan minat untuk melakukan kegiatan sehari-hari karena bawaannya males dan ngantuk terus. Aku merasa cemas berlebihan karena ada banyak pikiran negatif seperti takut kehilangan orang yang disayang. Jujur sih ini ganggu banget karena bikin aku jadi sulit konsentrasi, dan yang paling parahnya ada pikiran dan bisikan bunuh diri yang aku sendiri juga bingung ini tuh nyata atau hanya halusinasi aja. Pada pengalamanku, aku mengalami fase manik terlebih dahulu dalam waktu yang sebentar.
dan setelahnya diikuti dengan fase depresi yang cukup lama. Untuk sekedar informasi teman-teman, apabila teman-teman masih mengalami kedua fase ini, artinya bipolar disorder ini belum stabil dan belum terkendali. Karena aku mengalami fase-fase ini ketika aku belum menjalani pengobatan dengan dokter psikiater dan juga ketika aku sedang penyesuaian jenis obat dan dosis obat. Pesanku ketika kondisi bipolar disorder ini belum stabil dan belum terkendali, alangkah baiknya teman-teman berhati-hati dalam membuat keputusan. Karena dalam kondisi ini biasanya kita sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga bisa saja keputusan yang kita buat pada kondisi bipolar disorder yang belum stabil menjadi sebuah penyesalan ketika nantinya kondisi bipolar disorder ini sudah stabil dan sudah terkendali. Aku bersyukur keputusanku memang tepat untuk berobat ke psikiater, karena setelah mendapat penanganan yang tepat dengan mengikuti prosedur-prosedur yang disarankan oleh dokter psikiater, kondisiku jadi jauh lebih baik dan kondisi bipolar disorderku ini jadi stabil dan terkendali. So, di sini teman-teman bisa menjadikan aku dan ceritaku sebagai bukti nyata bahwa dengan penanganan yang tepat, orang dengan gangguan jiwa, khususnya bipolar disorder, bisa pulih sehingga bisa hidup dengan layak dan sangat memungkinkan sekali untuk bisa kembali menjalani fungsinya sebagai manusia yang utuh dengan berbagai peran, seperti menjadi orang tua, anak, kakak, adik, teman, dan peran lainnya. Oke, sampai di sini dulu videoku kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman berkenan untuk subscribe, klik tombol loncengnya, like, komen, dan share video ini ke seluruh sosial media yang teman-teman punya supaya video ini bisa berguna untuk yang lain. Aku mohon pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.